kita karena visionnya itu tidak terlalu jelas. Jadi kita seperti apa? Artinya memang itulah bedanya kalau memang yang expert ini ditaruh di bidangnya masing-masing. Saya ke Pak Haryadi, kalau bicara expert ditaruh di bidangnya masing-masing, seperti yang tadi kita sudah bahas juga, banyak expert ini yang akhirnya memutuskan untuk tidak kembali ke tanah air begitu. Artinya belum tentu si expert-expert ini mau untuk menempati posisi tersebut. Kalau Pak Haryadi lihat seperti apa? Saya nggak sependapat ya. Orang Indonesia itu cinta sama tanah airnya. Coba deh perhatiin deh. Mau di luar negeri puluhan tahun udah jadi warga negara di mana-mana tetap pulang. Ada orang Indonesia itu ada rasa itu ada. Kalau dia di luar ngomonginnya pasti homeland kan. Dia bicaranya tentang tanah airnya. Jadi itu sih enggak. Sekarang ini memang poinnya kan kembali lagi ya. Kalau kita mau bicara membuat negara ini maju kan memang harus sumber daya manusianya diberesin gitu kan. Nah tadi di postur APBN tadi dibilang tuh untuk pendidikan bermutu paling tinggi 700 triliun. Cuman saya bingung gitu loh, di lapangan tuh nggak begitu bunyinya gitu loh. Saya contohkan aja ya, UKT dinaikkan ya kan untuk uang kegiatan kegiatan sekolah itu ya, kegiatan kuliah itu dinaikkan. Jadi itu, dan saya melihatnya ya nggak begitulah gitu, karena sebagian itu justru negara kayaknya mau lepas tangan. Misalnya contohnya lembaga akreditasi kan, dulu dibayarin oleh negara tuh, sekarang tempatnya ibu tuh ekonomi kan mandiri, sekarang berbayar tuh. Jadi poinnya adalah kalau kita mau daya saing kita maju, itu memang pembangunan sumber daya manusianya itu harus maksimal. Dan kedua, tadi meritokrasinya harus jalan. Orang yang menduduki tempat itu memang dia harus melalui proses. Anda bisa bayangkan kami di perusahaan nih, di korporasi, kalau mau rekrut orang tuh Bu Lili tuh dulu di tempat kerjanya dulu, ribet banget fit and propernya kan. Kalau di sini, lah ini orang nggak tahu pengalaman kok tuh di situ gitu kan. Ya udah pasti kacau lah gitu, orang dia nggak ada di ininya kok, nggak ada backgroundnya gitu. Nah ini kedua meritokrasi paling penting. Ketiga itu adalah paling utama, penuhi dulu deh kebutuhan dalam negeri. Kita bisa nggak swasembada pangan deh misalnya gitu kan. Nggak usah bicara terlalu canggih kayak Bu Lili bicara otomotif ya. Udah itu yang namanya kacang kedelai aja nggak ada gitu, susu aja 80% masih import gitu kan, daging masih import, padahal kita punya ikan kan. Gimana tuh kampanyenya untuk makan ikan misalnya gitu kan. Jepang itu masyarakatnya pemakan ikan yang paling tinggi itu kan. Kita harus balikin lagi, kita punya kekuatannya apa. Tadi misalnya contohnya sagu ya kan. Sagu kan bisa diolah jadi bakmi ya, mie. Ngapain harus gandum gitu, gandum kan kita nggak bisa. Itu yang harus dipikirkan. Jadi kebutuhan swasembada itu harus dilakukan oleh kita sendiri. Nah keempat itu adalah baru kita bicara cari nilai tambah. Kalau kita pandang itu kita nggak bisa bikin, ya ngapain juga kita harus ngayal bikin gitu kan. Yang itu import nggak apa-apa, tapi itu kita harus cerdas gitu loh. Mana yang kita memang, kalau misalnya contoh ya, kemarin tuh ada kekonyolan juga masalah gula rafinasi contohnya. Ada satu masa industri itu pokoknya dituduh lah bahwa kita punya kebocoran dan segala macam. Sampai saya bilang waktu itu sekian tahun yang lalu ya, saya sampai bilang sama di kementerian itu, saya bilang ya nggak mungkin lah yang namanya industri, masa dia mau jual gula rafinasi keluar, ya mendingan dia bikin kue dong, dia bikin nilai tambahnya kan lebih gede. Sekonyol itu gitu loh. Jadi nah hal ini yang kita mesti perbaiki. Kita harus pandai untuk menentukan mana nilai tambah yang kita akan dorong gitu. Jadi kembali lagi kalau kita bicara secara umum daya saing ya butuh keseriusan kita semua ya. Komitmen itu sangat besar dan nggak bisa itu hanya di jargon-jargon tapi dalam pelaksanaannya itu tidak dikawal. Dan jangan lupa bangsa kita ini paternalistik. Kalau pemimpinnya bisa kasih contoh yang benar, mudah-mudahan semuanya akan ikut. Tapi begitu ngasih contoh yang nggak benar ya udah semuanya jadi ikut jadi nggak benar gitu. Nah itu ada salah satu yang paternalistik itu sebenarnya di sisi lain sangat positif kalau bisa digunakan dengan baik. Baik, poin pertama tadi Bapak sampaikan untuk bisa meningkatkan daya saing ini kita perlu untuk bisa meningkatkan kualitas SDM begitu. Dan untuk menaikkan kualitas SDM ini kan juga penting untuk setiap orang tahu bagaimana cara menaikkan daya saingnya masing-masing begitu. Faktor apa sih dalam pengamatan Bapak nih sebagai pelaku industri selama ini, faktor yang bisa membuat orang tuh semangat untuk mengupgrade dirinya sendiri? Kalau dia dikasih kesempatan kerja Mbak,
Itu poinnya. Dan kita masyarakat itu nggak punya kesempatan itu. Itu masalahnya. Karena kita ya nggak tahu juga nyatanya begitu. Karena saya kan pelaku usaha ya, artinya saya juga tahu persis lapangan kayak gimana. Kesempatan tuh nggak ada. Gitu. Dan itu kalau diberikan kesempatan itu mereka akan belajar dan itu makanya saya bilang tadi kan kita mesti scientific, kita lihat supply and demand itu gimana, parameter yang kita tentukan seperti apa. Ya kan parameternya udah saya bilang, masa kerja 1 jam 1 minggu dia nggak bekerja, ya kan saya nggak tahu deh teori ilmunya dari mana gitu ya. Kan ada sesuatu yang salah, ya kan. Jadi paradoks banget gitu kalau kita bicara di lain pihak, oh ini kita pengangguran terbukanya cuma 9 juta gitu kan. Tapi kok yang terima bantuan iurannya 100 juta lebih, bantuan iuran BPJS kesehatan itu loh. Ya kan, saya kan berarti kan itu orang berarti miskin dia, nggak bisa membayar iurannya jaminan kesehatan, dia dibayarin oleh negara. Nah ini juga prinsip yang sangat mendasar. Kalau kita mau maju, menurut saya parameter tentang bansos itu juga harus dirubah. Saya ingat ya waktu saya saya masih di Dewan Jaminan Nasional dulu, saya studi banding ke Korea Selatan. Korea Selatan tuh sadis banget itu negara. Untuk bilang si rakyat bilang dia miskin itu dibikin susah, Mbak. Hasilnya apa? Yang disubsidi itu kurang dari 3% dari populasi. Yang pokoknya inilah di sini. Ya itu tadi kalau penerima bantuannya dari 100 juta orang gitu ya, populasinya 285 kan sepertiganya tuh gitu kan, 30% gitu. Jadi ini yang harus kita lihat. Jadi kembali lagi bagaimana kita bisa mendorong rakyat kita punya kesempatan kerja itu. Kalau masyarakat punya kesempatan kerja, dia akan punya kemampuan kompetensi baik di bidangnya, kompetensi untuk menganalisa, kompetensi untuk bisa lebih terampil di bidangnya gitu. Nah itu yang penting itu, Mbak. Kesempatan kerja ini menjadi sebuah harapan untuk akhirnya setiap orang ini bisa mengupgrade dirinya sendiri dan meningkatkan daya saing kita. Baik, closing statement dari Pak Manarap. Ya, jadi kita kembali ke basicnya ya, teori Porter tadi itu ya. Daya saing daripada negara itu ditentukan oleh daya saing pelaku bisnis, para konglomerat, korporasi, BUMN, BUMD, ya, UKM, UMKM, ini yang harus dibenahi dia ya. Karena inilah yang membangun negara itu. Ya. Bukan siapa-siapa, enggak. Mereka yang menyiapkan tenaga kerja, lapangan kerja, mereka juga yang memasok kepada produk-produk yang diperlukan oleh demand domestik tadi itu. Sepanjang ini pelaku bisnis tadi itu, usaha-usaha, korporasi, BUMN, UKM, UMKM belum bisa masuk memasok untuk keperluan dari produk domestik, kemudian juga nanti melakukan ekspor untuk persaingan, daya saing kita akan tetap seperti ini dia ya. Para pelaku bisnis inilah sebetulnya yang membangun negara ini. Ya. Pak Aryadi ini luar biasa ya. Bisa membangun negara, dia memberi makan 10.000 orang ya. Bank NT ya, yang di NT Corp juga ya. Dengan 4.000 tenaga kerja ya, berarti itu 10.000 tenaga kerja, 10.000 orang dia kasih makan. Inilah yang bangun negara itu. Jadi memang harus keberpihakan pemerintah itu kepada pengusaha, pada pelaku bisnis, ya, usaha, UKM, UMKM, inilah yang bangun negara itu. Kami pikir itu intinya teori yang disampaikan oleh Porter tadi itu. Baik. Berikutnya Ibu Lili, closing statement dari Anda. Oke, saya sudah tuliskan ini beberapa ya. Bahwa daya saing bukan sekadar soal menang dalam perdagangan, bukan pula sekadar memperbesar perusahaan menjadi lebih besar, perusahaan nasional. Daya saing adalah cerminan dari seberapa dalam suatu bangsa membangun keadilan, insentif yang sehat, dan keberanian untuk membiarkan inovasi ataupun perubahan terjadi. Maka pertanyaannya bukan hanya bagaimana membuat bangsa ini lebih kompetitif, tetapi apakah kita sedang membangun fondasi institusional yang memungkinkan daya saing itu bertahan dalam jangka panjang. Jadi saya tetap kembali membangun institusional yang inklusif, memberi kesempatan yang sama pada semua orang, mendorong untuk melakukan inovasi, dan penuhi kebutuhan produktivitas dalam negeri. Baik, luar biasa. Pak Haryadi, closing statement.
Ya, menurut saya udah banyak contoh ya, banyak contoh, referensi dan sebagainya. Nah sekarang yang dibutuhkan adalah siapa yang akan menjadi dirijennya, siapa yang akan secara serius membawa bangsa ini betul-betul mempunyai confident ya, mempunyai keyakinan bahwa kita bisa maju. Itu yang diperlukan. Jadi saya yakin kalau kita bisa menanamkan keyakinan itu, keyakinan kan tentu dengan tidak hanya dengan kata-kata ya, tapi dengan perbuatan. Bagaimana tadi saya bilang ya, membuat orang itu memiliki kesempatan kerja. Ngomongnya menggampang, tetapi dalam prakteknya membutuhkan kesungguhan. Dan itu kalau kita lakukan kemungkinannya sangat besar. Dengan pola tadi, semua dilakukan kebijakan itu secara saintifik. Jangan terlalu banyak political consideration-nya. Tapi saintifik, yang dibutuhkan itu apa? Masyarakat butuhnya apa? Tadi bicara mata rantai. Mata rantainya bagaimana yang diperlukan? Dan saya yakin dengan resources yang kita punya, saya yakin pasti ini akan bisa maksimal. Tapi tadi ya, kuncinya adalah keseriusan semuanya dan ada dirijennya yang akan melakukan ini bagaimana? Karena kalau antara satu kementerian satu sama satu kementerian lain dalam satu koordinasi aja mau rapat aja susah banget quorumnya, gimana dia mau ngambil putusan kan, belum lagi kalau datanya salah dan sebagainya. Makanya tadi saya bilang bahwa komitmen itu harus secara menyeluruh. Baik. Dan kembali lagi kalau memang dalam penilaiannya misalnya presiden yang melihat bahwa timnya itu tidak tidak kompeten, ya nggak apa-apa juga gitu di replace dengan orang yang lebih baik seperti itu. Baik, luar biasa sekali diskusi kita malam ini. Memang untuk bisa menaikkan daya saing ini perlu berbagai faktor dan kerjasama lintas kementerian. Kita masih ada 10 bulan lagi di tahun 2026 ini. Kita harapkan hasilnya akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan yang seperti Ibu Lili katakan, ini bukan masalah jangka pendek, tapi seperti apa kita membangun fondasi untuk daya saing kita dalam jangka panjang. Terima kasih sekali lagi Pak Manara Pasaribu, dosen pasca sarjana FEB UI, staf ahli antikorp dan autor, dan juga Ibu Lili Sudartio, dosen PPI MUI dan MMUIB Batam, juga Pak Haryadi Sukamdhani, Presiden Direktur PT Hotel Sahidjaya International Tbk sudah bersama kami kali ini. Saya Maria Anaka, sampai jumpa di Merah Putih berikutnya.